Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Selvia dengan NIM 2002-09-125. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi psikologi perkembangan yang diampu oleh Ibu Daniah, SSI, MPD. Adapun materi yang akan saya bahas ialah yang pertama, macam-macam objek psikologi perkembangan. Yang kedua, macam-macam metode psikologi perkembangan. Yang ketiga, deskripsi penelitian dari masing-masing metode psikologi perkembangan. Kemudian yang keempat ialah kelebihan dari masing-masing metode. Dan yang terakhir ialah kelemahan dari masing-masing metode. Baik, untuk pembahasan pertama ialah macam-macam objek psikologi perkembangan. Objek psikologi perkembangan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ialah objek material. Objek material adalah suatu yang dibahas, dipelajari atau diselidiki, atau suatu unsur yang ditentukan, suatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Objek material mencangkup apa saja, baik hal-hal konkret seperti kerohanian, nilai-nilai, ide-ide. Objeknya yaitu manusia. Kemudian yang kedua ialah objek formal. Objek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seseorang peneliti terhadap objek materialnya, serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Objek formal juga digunakan sebagai pembeda ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, seperti psikologi, antropologi, sosiologi, dan lain-lain. Objeknya yaitu dari segi tingkah laku manusia. Objek tersebut bersifat empiris atau nyata, yang dapat diobservasi untuk memrediksi atau menggambarkan sesuatu yang dilihat. Caranya melihat gerak-gerik seseorang, bagaimana ia melakukan sesuatu dan melihat dari matanya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi kedua, yaitu macam-macam metode psikologi perkembangan. Metode psikologi perkembangan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ialah metode eksperimen, yang kedua metode pengamatan atau observasi, yang ketiga ialah metode survei, dan yang keempat ialah metode tes, dan yang terakhir ialah metode riwayat kasus. Baik, selanjutnya ialah materi mengenai deskripsi penelitian dari masing-masing metode psikologi perkembangan, yaitu yang pertama ialah metode eksperimen. Metode ini sebenarnya dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar laboratorium. Metode ini lebih banyak digunakan untuk menyelidiki besaran pengaruh dari suatu penelitian yang diuji cobakan. Kemudian ialah metode pengamatan atau observasi. Metode ini secara langsung mengamati terhadap sesuatu yang diteliti, baik perilaku binatang maupun manusia. Kemudian ialah metode survei. Metode ini menggunakan kuesioner atau wawancara dalam ukuran sampel besar untuk mengetahui informasi seperti pendapat politik, pilihan para konsumen, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ialah metode tes. Metode ini digunakan untuk mengukur segala jenis kemampuan seperti minat, bakat, sikap, maupun tes prestasi belajar. Kemudian yang terakhir ialah metode riwayat kasus. Metode penelaahan riwayat hidup secara ilmiah dikenal sebagai riwayat kasus, merupakan sumber data yang paling penting bagi para ahli psikologi dalam mempelajari setiap individu. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ialah kelebihan dari masing-masing metode. Pertama, kelebihan metode eksperimen. Kelebihannya yaitu siswa dapat belajar melalui pengalaman langsung, memperkaya pengalaman dengan hal-hal yang bersifat objektif dan realistis, dan dapat mengembangkan sikap ilmiah siswa. Kelebihan metode pengamatan atau observasi. Kelebihannya adalah perilaku yang muncul benar-benar mewakili kejadian yang sebenarnya, karena hal itu terjadi secara alamiah. Kemudian yang ketiga ialah kelebihan metode survei. Kelebihannya yaitu penelitian survei biasanya
melibatkan pengambilan sampel dalam jumlah yang besar. Biaya survei relatif murah ditinjau dari banyaknya sampel yang diambil, terutama jika menggunakan angket yang dapat dikirimkan melalui pos atau internet. Kemudian yang keempat ialah kelebihan metode tes. Kelebihannya adalah lebih akurat karena tes berulang-ulang, mengalami revisi dan penelitiannya bersifat objektif. Dapat diketahui keadaan dari orang yang dites, memberikan petunjuk bagi orang yang sedikit berguna dalam menentukan langkah-langkah lebih lanjut. Kemudian yang terakhir ialah kelebihan metode riwayat kasus. Kelebihannya adalah studi kasus dapat mengungkapkan hal-hal yang spesifik, unik, dan hal-hal yang amat mendetail. Kemudian pembahasan yang terakhir ialah kekurangan dari masing-masing metode, yaitu yang pertama ialah kekurangan metode eksperimen. Kekurangannya adalah objek yang hidup sangat bervariasi. Tidak semua gejala kejiwaan dapat diteliti secara eksperimen. Situasi di dalam laboratorium tidak wajar. Gejala-gejala kejiwaan sukar diukur secara ekstrak. Kemudian kekurangan metode pengamatan atau observasi. Kekurangannya ialah perilaku observasi tidak wajar bila merasa dirinya diamati, karena observer harus mengatur agar situasi tidak normal. Pencacatan tidak menyolok. Metode ini sebagai pelengkap metode lain. Kemudian kekurangan metode survei. Kekurangannya ialah harus memastikan responden yang ditujukan memberikan respon, membutuhkan administrasi yang stabil untuk mengumpulkan data yang lebih panjang. Kemudian yang keempat ialah kelemahan metode tes. Kelemahannya ialah mengukur suatu aspek data memerlukan jangka waktu yang panjang karena harus dilakukan berulang-ulang dan hanya mengukur keadaan siswa pada saat tes itu dilakukan. Kemudian yang terakhir ialah kekurangan metode riwayat kasus. Kekurangannya adalah studi kasus sering dipersoalkan dari segi validasi, reliabilitas, dan generalisasinya.